mengharapkan Prabowo. Tapi kalau Anda terus-terusan menghadap Jokowi untuk minta nasihat dari yang ada katakan guru itu, kami khawatir Anda tidak akan menjadi macan Asia, tapi menjadi kucing garong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Jaksir Tuntas, yang mana kalian akan mendapatkan informasi baru, berita baru, dan tentunya masih hangat diperbincangkan. Pada video kali ini kita akan memberikan informasi atau reaksi para netizen terhadap reuni aksi 411 yang terjadi pada tanggal 4 November 2024, yaitu pada hari Senin kemarin, yang digelar pada dari Masjid Istiqlal sampai ke Istana Merdeka Jakarta. Dari video sebelumnya kami telah memberikan informasi keadaan dan apa yang terjadi saat aksi 411 kemarin. Namun pada video kali ini akan memberikan informasi tentang reaksi yang terjadi pada masyarakat setempat, khususnya di Indonesia, dan tentunya reaksi masyarakat di Indonesia khususnya memberikan pro dan kontra terhadap reuni aksi 411 yang terjadi pada hari Senin kemarin. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video kali ini. Kami mengharapkan Prabowo, tapi kalau Anda terus-terusan menghadap Jokowi untuk minta nasihat dari yang ada katakan guru itu, kami khawatir Anda tidak akan menjadi macan Asia, tapi menjadi kucing garong. Betul? Oleh karena itu, bela kami rakyatmu. Ingat baik-baik, 2 kali pemilu kami mati-matian membelamu dan hampir mati. Oleh karena itu, kalau kau berniat untuk terus-menerus dalam kemiskinan sistematik, dalam kehancuran konstitusi, mohon maaf, kami tidak akan membelamu. Betul? Teruntuk Bapak Prabowo, tolong diproses orang ini. Dia orasi membawakan bendera Singapura. Tolong Pak, diproses. Jangan semena-mena. She knows, and I know she knows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Hussein selaku Korlap aksi 14 pada siang hari ini, di mana aksi 14 hari ini adalah napak tilas aksi 14 2016, 8 tahun yang lalu, di mana pada saat itu kita menuntut kepada Presiden Jokowi agar menegakkan keadilan, melawan segala bentuk kezaliman, dan segera menangkap dan memenjarakan sang penista agama, yaitu Ahok pada saat itu yang jadi gubernur. Nah, adapun aksi pada siang hari ini pun sama, tidak lain tidak bukan kita ingin menegakkan keadilan, melawan segala bentuk kezaliman, di mana kita tahu mantan Presiden Jokowi setelah 2 periode berkuasa. Tangkap, adili Gibran, karena dengan dua-duanya ini nanti rontok, insya Allah kita bisa benahi negeri ini, karena sudah dirusak oleh rezim Jokowi bersama dinastinya, dan dinastinya yang sekarang mau manggung ada Gibran yang tidak punya kapasitas, yang punya kecacatan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak asasi, cacat moral, cacat agama. Pokoknya tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Dili dan proses hukum seluruh anggota keluarga Jokowi, karena ini adalah penyakit bangsa, ini penyakit negara. Siap kalian berjuang? Tangkap Jokowi, adili Jokowi, masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup, karena sudah menyakiti rakyat, sudah mendolimi rakyat, rakyat sengsara, ulah mereka namanya Jokowi. Jokowi sekarang kemana? Ayo kita kejar Jokowi, ayo kita kejar Jokowi. Loh, Tarwiyah masih hidup toh? Kirain udah 100 hariannya. Iyalah, Pak Jokowi itu kan udah purna tugas, sekarang udah di Solo sana. Kenapa kalian demonya di Jakarta? Biasar Sengkuni betina mau mengejar Pak Jokowi. Ya kalau mau mengejar Pak Jokowi ke Solo, ajak tuh Amin Rais. Nanti kalian jadi ngejarnya itu dari Jakarta sampai Solo itu sambil engklek. Sebenarnya apa sih mau kalian itu? Lagian kenapa sih kalian itu selalu nyalain Pak Jokowi, mau memakjulkan Pak Jokowi, suruh nangkap Pak Jokowi?
suruh menjarakan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu salah apa coba? Kalau kalian ingin memenjarakan Pak Jokowi, ya kalian itu harus punya bukti yang kuat. Kalau barang buktinya cuma sakit hati aja, itu nggak ngaruh. Jangan-jangan kalian ini otaknya terbalik ya? Orang yang korupsi atau koruptor malah kalian bela. Lah orang yang sudah berjasa selama 10 tahun malah mau kalian penjarakan, malah kalian benci. Soalnya cuma rombongan kalian aja nih, wajah-wajahnya cuma itu aja yang jadi hama di Indonesia itu. Dan kalian itu yang didemokan cuma penjarakan Jokowi dan adili turunkan Fufu Fafa. Kan Rocky Gerung udah pernah bilang bahwa akun Fufu Fafa itu bukan milik Gibran, karena sampai sekarang akun Fufu Fafa itu masih bisa dikendalikan. Dan sekarang Mas Gibran itu udah jadi wapres, ngapain juga dia ngurusin akun Fufu Fafa? Kalian kan pengennya akun Fufu Fafa itu milik Gibran gitu toh. Mungkin itu mobil dinas yang hilang waktu Anies menjabat itu, nanti kalian juga pengennya itu yang ngilangin Gibran gitu aja sekalian, biar kalian seneng. Kalian ini kan orang Indonesia, hidupnya di Indonesia. Terus pas demo ngapain tuh? Pakai bendera Singapura, pakai bendera Palestina. Ini konsepnya gimana sih? Gak mudeng aku. Buat Pak polisi yang jaga di situ, saya mohon, ini anak-anak abah yang lucu-lucu ini jangan ditembak gas air mata ya Pak, karena ini adalah hama. Jadi daripada ditembak sama gas air mata, mendingan semprot aja pakai mobil tinja tuh, biar kuning semua kan pantat tuh. Delogo. Kalian udah dengar berita tentang demo 4.11 kemarin yang terjadi di kota Jakarta? Ini penampakannya. Inilah yang mereka bilang demo yang dihadiri oleh 16 juta peserta. 16 juta mau kungmu. 16 juta. Paling kencang itu 1.500. Udah ikut yang nonton. Udah termasuk juga yang jualan. Kalian itu memang kadang-kadang ya suka kali kalian itu bikin masalah. Anak demo nih Bang Muhammad, tangkap Jokowi, adili Jokowi ning Solo, demo ning Jakarta, woi Muhammad. Wong Muhammad. Muhammad Hussein Alatas marah-marah. Ketua FPI Mantupa Rizik Syihab melihat masa aksi karena sangat sedikit. Biasanya aksi 411 banyak apa tidak? Ini kenapa ini kosong? Tunggu banyak orang Islam yang sekarang sadar bahwa gerakan kalian itu gerakan politik tok. Wes, coba kita lihat dulu ya orasinya, saudara. Baik, saya akan bacakan dari pernyataan arahan Imam Besar dari Kota Suci Makkah. Sebelum saya bacakan, sebelum aksi reuni 411 ini diadakan, ada berbagai media yang memberitakan bahwa aksi hari ini dengan tema usut penistaan Suswono dan tangkap Fufu Fafa. Berita ini diberitakan oleh Kompas, diberitakan oleh Tempo, dan berita itu isinya bohong. Karena aksi kita adalah adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Betul? Betul? Saya mau tanya, apakah kita datang hari ini untuk mengusut penistaan agama yang dilakukan oleh Suswono?
Karena Suswono sudah meminta maaf, kita akan bacakan pernyataan sikap dari Imam Besar. Siap dengar? Siap dengar? Berarti saya mau tanya, tadi media Kompas benar atau bohong? Tempo benar atau bohong? Kita doain media yang suka berita bohong, kita doain mudah-mudahan medianya hancur, medianya rusak, wartawannya dapat musibah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Saudara, yang betul, hari ini aksi kita untuk adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Saya mau tanya, aksi kita untuk apa? Yang pertama, adili, tangkap, adili, tangkap, adili, tangkap. Siap adili Jokowi, siap tangkap Fufu Fafa. Takbir. Kalau masa udah nggak muat, nggak apa-apa, mulai ngegeser. Kalau nggak muat, nggak apa-apa, mulai ngegeser. Kalau nggak muat, nggak apa-apa, mulai ngegeser dikit-dikit. Mulai digeser dikit-dikit. Dengarkan pernyataan pesan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab untuk reuni aksi 411 dari kota suci Mekah. Warning, waspada, aksi 411 jangan sampai ditunggangi kelompok merah pendukung Ahok untuk serang Cawagup Jakarta Suswono dan PKS dengan dalih penistaan agama dan keadilan persamaan perlakuan dengan kasus Ahok. Catat, kasus Suswono dan kasus Ahok sangat berbeda. Satu, Ahok tidak pernah mengaku salah, bahkan menantang karena dilindungi dan dibela oleh rezim Jokowi. Saat sudah terdesak, habis via demo berjilid-jilid, baru minta maaf. Itu pun dengan bahasa bias kalau dianggap salah. Sedang Suswono langsung mengaku salah dan minta maaf. Takbir. Yang kedua, Ahok sudah berulang kali menista Al-Quran dengan sengaja sejak jadi bupati di Babel, bukan sekali. Sedang Suswono baru sekali, itu pun tidak dengan sengaja, hanya terpeleset lisan dan langsung istighfar, mengaku salah serta meminta maaf, bahkan berterima kasih kepada para habaib dan ulama yang menegurnya. Alhamdulillah. Maka waspada, agenda umat utama reuni aksi 411 hari ini adalah adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Betul? Betul? Saya mau tanya, apa ada agenda lain dalam aksi kita? Apa ada agenda lain dalam aksi kita? Takbir. Kalian udah tahu kan kok bisa hari gini masih ada demo adili Jokowi dan Fufu Fafa? Ngapain? Ini dia. Oke guys, jadi tepat pada tanggal 4 November hari ini ada beberapa orang yang mengadakan demo yang temanya adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa. Terus kalian misalnya bilang itu kan hak mereka bang. Ya iya, semua orang punya hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Cuma ya, tapi kalau dipikir-pikir ya, seharusnya kita di pemerintahan baru ini kasihlah dulu kesempatan kepada Pak Prabowo dan Gibran untuk menyiapkan pemerintahan, menyiapkan anggaran, bersih-bersih tikus dan lainnya, daripada harus membuat tema adili Jokowi yang dimana Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi. Saya jadi berpikir, kenapa sampai segitunya sama Pak Jokowi? Disakiti apa sih sama Pak Jokowi? Dan dirugikan sebesar apa secara pribadi kok sampai begitu? Tapi sekali lagi saya cuma nanya aja karena saya juga punya hak untuk bertanya. Dan yang lebih membingungkan lagi adalah tangkap Fufu Fafa. Belum ada bukti hukum juga nih kalau Fufu Fafa itu milik Gibran. Dan yang lebih aneh lagi, sebenarnya masih banyak yang lebih parah daripada akun Fufu Fafa. Tapi justru kenapa yang disorot itu selalu akun Fufu Fafa? Seolah-olah mereka jadi sangat perhatian kepada Pak Prabowo soal itu. Bahkan ada yang bilang juga nih, katanya akun Fufu Fafa itu kasar banget kata-katanya. Tapi mereka nggak sadar ya, tweetan di Twitter mereka itu lebih kasar daripada itu. Ngatain Jokowi, Gibran, dan sebagainya. Maksudnya apakah ini yang dinamakan standar ganda guys? Tapi saya skeptis ini, jangan-jangan memang ada negara superpower yang memang tidak suka Prabowo jadi presiden nih. Salam logika. Seperti biasanya, dengan semangat menyala-nyala dan berapi-api, beliau mengajak umatnya untuk mengadakan reuni 411 atau 4 November. Bahkan beliau
mengatakan bahwa 4 November 2016 adalah tonggak sejarah kebangkitan umatnya beliau. Saat itu katanya umat beliau kumpul berjuta-juta orang karena ada yang menistakan agama. Maka dari itu, dia mengajak umatnya untuk kumpul tanggal 4 November. Tapi katanya kali ini dengan tema Adili Mulyono dan Tangkap Fufu Fafa. Sebuah ironi yang maha dahsyat. Dulu penistaan agama dijadikan alasan buat dia untuk berkumpul dan melawan pemerintahan yang zolim, kata beliau. Tetapi sekarang beliau malah mendukung calon di Jakarta yang salah satunya malah menistakan agama. Lebih parah lagi, menistakan Rasulullah. Aneh bukan? Cuan bukan? Gua yakin seyakin-yakinnya, malah gua bisa garansi kalau beliau tidak bisa mengadili Mulyono dan Fufu Fafa. Oke? Kita lihat saja hasilnya. Terima kasih telah menonton video reaksi dari kami. Dengan harapan kalian mendapatkan wawasan baru, pandangan baru terhadap apa yang terjadi pada saat ini. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.